sebenarnya nggak ada sekolah-sekolah bahasa gitu. Tapi teman-teman itu berbekal dengan keahlian. Sampai pernah kerja deh Pasuruan itu berapa tahun? Kali aku tuh 10 tahun. Ini yo gajinya yo juga besar. Iso ra diloro-lor. mau bono Ada perewangan lah nih. Ditelok mari di lapangan Ditelok wong akeh. Lo ngake lo. mari di lapangan lho kayak tengin sikutku Ngene lho. lho Iki lho kan ono maman di lho maman. tangan to Gila lho. Makmo ya mon. Mbak membacakan komentar ini. Oke, monggo paham sedaya. Kangge sampean sedaya. Jadi kali ini akan bahas lagi realita perantauan ya. Membahas komentar-komentar dari sampean yang masih belum terjawab karena kemarin kan ada sedikit waktu lah disempatkan. Jadi nggak semuanya komen dijawab. Yang penting-penting lah untuk membahas. Mbak Mam. Ngapain? Anton ngapain? Tunggu nih. Kira-kira sing ndukur lho. Oh ya. AWLBG. Bang nanya bisa ke sana pakai bahasa apa? Berapa lama prosesnya, lewat LPK mana, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Los ya. Jadi kebanyakan teman-teman ada yang komentar seperti ini juga. Jadi ini mewakili lah ya dari AWLBG. BG. Bang nanya bisa kesana pakai bahasa apa? Bahasa apa ini? Sebenarnya awal kali dari sini ya bahasa monyet sebenarnya. Bahasa mana dalam arti Isyarat lur. aslinya tanpa apa? Ya, tanpa belajar tanpa apa? Pertama kali sih isyarat sebenarnya. Terus berkembangnya waktu mungkin nek menurutku sih kudune sih sok bahasa Inggris titik lah. Sebelum berangkat ke sini tuh. Jadi nggak nol putul, tapi belum dulu sih paling iso titik-titik lah bahasa Inggris. Nggak banyak. Dan untuk bahasa negara sendiri Hongaria itu berjalannya waktu atau tidak di perusahaan atau pekerjaan. Lah itu baru iso. Sebenarnya nggak ada sekolah-sekolah bahasa itu. Tapi teman-teman itu berbekal dengan keahlian. Nah itu tujuan utama sebenarnya. Dari pabrik Indonesia terus dikirim ke luar negeri karena punya keahlian. Tapi secara bahasa sebenarnya belum punya teman-teman dulu. Oke. Sampai malam. Iki mau rencana anjene pulang kerja terus makan lah. Komentar apa Pak Prai itu? Prosesnya kayak dewe-dewe ya? ya apa lagi Aman. Biar berapa lama prosesnya ya? Kita apa sebelum berangkat biar ya? ngali Saya pernah kerja deh Pasuruan itu berapa tahun? ngali aku tuh 10 tahun. saya sih 1 bulan Sekarang 1 bulan ya. Nah zaman biar kan nganu Pak Chandra pernah kerja di Pasuruan juga loh ya. Aman berapa bulan kira-kira? belum bulan 3 bulan ya aman. Sing aman iki piro aman? aku gak terong ya betulan Dari pitulah sampai baru berangkat itu 16 soalnya aku gak apa ya kebutuhan ya. aku kebutuhan duit kuliah Kebutuhan uang baru ke sini. Nah ini seniornya ini bagaimana? Berapa tahun nih udah kono kok Pak? Untuk prosesnya ya setiap orang tuh Beda-beda. beda-beda. Ada yang nggak lewat task force langsung, ada yang lewat task force. Gitu. Untuk yang task force itu
biasanya normal itu berapa bulan? Apa ya? 3 sampai 2 bulan. 2 sampai 3 bulan ya. Mm-mm. Yang khusus dikirim ke Hungaria sendiri. Paling nggak tahu dulu medane, Pekerjaannya ya. kerjaannya seperti apa atau sih. Terus untuk sampean iki pernah bekerja di sana berapa tahun kira-kira ya? 2015 kalau saya di Butner. Terus hingga terus buat tahun ini? paspor nggak diberangkatkan, tahun ini baru bisa berangkat. Karena kebutuhan pabrik nggak itu sampean kok. Kebutuhan pabrik juga. Tapi sebenarnya tujuannya dikirim ke sini, bukan? Tujuannya emang dikirim ke sini sih. Emang outsourcingnya itu punya naungan dewe, mantan Butner itu dibuatkan grup sendiri, nanti ditawari siapa yang mau berangkat gitu. Oh iya ya. Jadi tujuannya dulu kesini cuma kebutuhan perusahaan ya. Jadi stay di Indonesia untuk bekerja. Dari tahun berapa? 15 hingga tahun ini. Tapi pandemi sempat ngedon libur panjang. Panjang pandemi. Iku laran plus laran pol tadi apa ya? Nanti berhenti Mungkin nanti kalau ada panggilan dipanggil lagi, tergantung kebutuhan bagian masing-masing dan juga mandore itu sendiri sih. Tapi memang ya itu mau ya, setiap orang beda-beda. Intinya untuk proses lama beda-beda. Yang dulu itu sing aku dewe ya, biyen kan tujuannya task force, tapi setelah berjalannya waktu selesai training udah dikontrak dulu sama perusahaan Indonesia. Jadi belum sempat langsung berangkat ke sini, tapi bekerja dulu di Indonesianya. Melewati 5 bulan bekerja baru dikirim ke sini karena kebutuhan pekerjaan, mungkin juga kebutuhan sebentar kayak gimana, terus baru dirasa matang dan sudah matang baru dikirim ke Hungaria. Jadi prosesnya sebenarnya beda-beda tergantung orang. Dan angkatan mungkin sekarang kalau tujuannya dikirim ke sini mungkin 1 sampai 3 bulan lah training di Indonesia baru langsung dikirim ke sini. Biasanya seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kebutuhan perusahaan ya kalau butuh di Indonesia ya tetap di Indonesia. Oke. Aku rasa cukup tadi, banyak. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, Mas? Ya ini untuk ya kan kemarin sudah dibahas sebenarnya. Berapa biayanya? Sebenarnya 0 rupiah dari perusahaan itu sudah ditanggung perusahaan semuanya. Alhamdulillah kita nggak mengeluarkan sepeser pun ya. Ketika kebetulan perusahaan mau menanggung itu semua. Nek gak ditanggung mungkin bakal nggak kesini ya. Nah aku dewe sih secara kemungkinan kecil sih nggak berangkat kalau secara ekonomi juga nggak tinggi amat, nanti aku saono tambahan. Nek gak gratis mungkin gak merene rek. Biyen. Kalau niatan sebenarnya aku sebenarnya gak ada niatan apa. Sebenarnya kalau niatan merantau atau merene. Mungkin dijadikan outsourcing mungkin apa ya? Ya itu mau faktor karena nggak bayar apa-apa mau loh. Tanpa sepeser pun uang kita keluar bisa bekerja di luar negeri. Nggak gimana ya? Kesempatan lah. Kapan lagi? Tentunya ya gajinya juga besar loh. Mungkin itu juga jadi tumbuhan ya. Karena apa ya? Munafik lah neka ngincer gaji. Gajinya lur. Wingi dibahas gaji. Apa gajine? Gajine sing ngono ku. Isok rabi loro lur. Gajine lur. Nafkahe 2 dong. Nek rabi tok murah Pak. Apa itu? Rame-ramenya itu. Pending dhisik. Pending dhisik. Wes. Sampai mamre wis suwi kan ngomong-ngomong ngene.
Dari Fandi Oktaviandi. Mas, pabrik sampean 2 shift apa 3 shift? Nah, ini tak jawab ya. Tak jawab di komentar. Aku jelaskan lagi. Di perusahaan yang sekarang yang diikuti ini ya, terbagi beberapa bagian atau gedung. Nah, setiap bagian nanti berbeda-beda shiftnya. Ada 3 tipe menurutku ya. Ini yang aku ketahui. Yang normalnya 2 shift. 2 shift itu 8 jam. Yang pertama ini ya, 2 shift 8 jam, pagi dan sore. Terus malamnya istirahat bagian itu. Jadi malamnya enggak beroperasi. Terus yang kedua itu 2 shift juga, tapi 12 jam, long shift. Long shift ini pagi ke sore, terus sore ke pagi, ya benar-benar. Jadi long shift. Ini 2 shift lah ya. Terus tipe yang ketiga itu yang bagianku sendiri, 3 shift, pagi, sore dan malam. Jadi berputar lah dari 3 shift tadi, sesuai kebutuhan perusahaan. Oke, dibalas kan Mas Fandi. Iki suwi koyane. Tadi bahas lumayan lah ya. Ini yang terakhir, kalau kerja ke Eropa minimal lulusan apa, Kak? Aman ya, lulusan apa itu? Tergantung sih luar negerinya mana ngono lho. Yang dibutuhkan apa ya? Lah Ini sih kalau juga ada sih lulusan S1 membutuhkan. Tapi ya berangkat atau tidaknya kan tergantung dari Indonesia sana yang dikirim. Tapi untuk kita ini ya cuma STM lah, paling enggak kejuruan mesin, listrik gitu. Pengelasan ya. STM pengelasan. Yang utama sih ya, kalau dari teman-teman sih mungkin SMK atau STM itu ya apa ya, mesin tadi ya, mesin, listrik, pendingin. Listrikan itu jadi satu. Ada satu enggak warga ya? Pendingin pemanas itu kelistrikan sama. Pendingin bedoan. Tapi ada loh, masih betul loh sih Pak Bray. Oh, zamanku biyen paling tua enak. Mungkin ya. Listrik apa pendingin? Listrik apa pendingin ya? Ya, saya gitu ya. Elektro mencakup listrik gede, listrik gede. Itu dibagi mana kan? Oh iya. Langsung zamanku biyen rek wis tuwek. Mesin, pendingin, elektro ya. Utama juga pengelasan. Pemana? Pengelasan lho iku wis. Tumbuhan utama sih sebenarnya itu. Mesin kan meliputi semua mesin. Banyak mesin di perusahaan. Jadi seperti itu. Minimal SMK menurutku. Tapi juga ada sarjana bekerja juga sama. Sebenarnya ada. Mungkin rezekinya di situ ya. SMA jarang. SMA ada sebenarnya. Aku cuma mungkin ikut BLK atau gimana sebelumnya ikut BLK tapi soalnya iko Pak Ali atau siapa tulisan SMA cuma gara-gara mungkin pengalaman tak pernah ikut BLK tadi bisa kerja di sini. Tapi diperuntukkan untuk teman-teman SMK. Iya. SMK emang. Itu tadi lulusannya. Oke, aku rasa cukup. Sudah lumayan lah kita bertemu. Aku kurang menutup kemangan aratis mari. Sing liyane ono sing bubuk atau istirahat ya. Biasanya rame kira saking hari ini mungkin capek ta ya po mangan iki hari. Oke. Terima kasih. Mana bahas komentar akeh sebenarnya. Tapi kita mau bahas berapa lama proses tadi loh yang lama itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.